Iya nih Ci, aku udah lama ketemu sama Ci Helen ya. Padahal kita bisa dibilang komunitas sama lingkarannya sama ya. Mungkin lagi sibuk ya Ci ya? Enggak juga, sibuk Atau lagi, liburan. atau lagi habis traveling kemana Ci gitu kan? Habis Enggak, cuan banyak mungkin di market kan? sama-sama lah berjuang kok. Iya, iya, iya. Oke, pertama aku mau say thank you dulu ya buat Ci Helen untuk waktunya malam hari ini. Udah diluangkan ya, padahal ini kan Jumat malam ya Ci ya, gitu kan. Diluangkan nih Demi buat kamu. ya, diluangkan gitu kan buat teman-teman Cuan Troopers. Malam hari ini kita mau belajar gitu kan bagaimana cara istilahnya satset gitu ya bahasanya saat market itu minim sentimen begitu Ci ya. Tapi at the same time juga sebenarnya kita pengen belajar aja sih secara general bagaimana cara Ci Helen mungkin strategi tradingnya bagaimana begitu kan. Mungkin juga teknik-teknik apa yang digunakan saat trading dan juga tentunya nanti di akhir dari menjelang akhir dari pembicaraan kita malam hari ini pasti seperti biasa aja sih Ci ya. Jadi banyak teman-teman cuan troopers yang mau nanya-nanya gitu tentang saham mungkin bisa langsung putar kamera, tunjukin chart gitu aja kali Ci ya. Boleh. Oke. Jadi teman-teman cuan troopers yang udah join ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol sama Ci Helen, seorang trader di season trader ya. Jadi trader senior lah aku mau bilang ya, trader yang udah ngerti juga tentang market gitu ya. Belum senior lah, Bagaimana kita mau newbie juga. ya aku lah yang hitungannya junior kan aku baru mulai kan baru kapan gitu. Jadi istilahnya pasti adalah pelajaran-pelajaran dari challenge yang bisa di-share nih sama teman-teman ya selama perjalanannya nih di pasar modal. Oke, mungkin dengan judulnya sekarang kan sekarang market itu masih minim sentimen ya Ci ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin market itu masih terkonsolidasi begitu ya. Kalau aku ngeliatnya kan tergantung timeline juga sih. Mm-mm. Gitu kan dan market terkonsolidasi itu sebenarnya tergantung orangnya juga ya bagaimana melihatnya gitu kan. Ada yang dibilang trading saat konsolidasi atau lagi sideways itu lebih gampang, tapi ada yang bilang marketnya itu kurang seksi, jadi mungkin lebih wait and see. Jadi beda-beda lah ya pendapat orang begitu kan. Nah kalau Mm-mm. misalnya Ci sendiri, Ci Helen sendiri gimana nih melihat keadaan market sekarang? Marka sekarang cuma satu kata aja, nggak jelas. Nggak jelas banget. Nah, enggak turun, enggak ya di situ-situ aja lah ya. Mungkin Nah, istilah formalnya itu terkonsolidasi, tapi sebenarnya hmm, ya naik turunnya masih di range itu aja, masih di dalam hmm, kotak itu, belum bisa breakout dari kotak itulah. Gitu. hmm, hmm. Iya, iya. Kalau Betul, misalnya memang kita lagi lihat hari ini, terkonsolidasi. hmm, Mm. hmm. Iya, kalau misalnya kita lihat hari ini juga memang turun ya Ci ya 0,057% ya. Yoi, lagi sepi ya market ya, jadi kayak Mhm, nggak serame biasanya gitu. mhm. Ya, 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 ya. Nah, mungkin kita kan di topik kita malam hari ini kan bahas tentang market minim sentimen ya, Ci ya. Nah, tapi Mm-mm. apakah ada kira-kira sentimen-sentimen yang istilahnya masih bergulir, asik bahasanya bergulir ya di pasar modal begitu yang mungkin teman-teman cuan troopers perlu perhatikan aja perkembangannya. Kalau ada ya, Ci ya sentimen-sentimen. Oke, sebenarnya sih sektor-sektor itu random banget ya. Yang saham-saham yang kita perhatikan itu ya saham-saham yang nggak terlalu gede ya, yang market cap-nya nggak terlalu besar, yang sering dapat gain banyak tuh yang saham-saham market cap kecil, yang bisa dibilang masih di third liner, second Mhm, liner gitu ya. Jadi mhm, untuk saat ini untuk mendapat gain yang cukup besar dan dalam trading sehari-hari, satset-satset itu kita terus terang mainnya ya di saham-saham yang terliner, mungkin bahkan di Warren ya, kalau misalnya teman-teman ada mhm, yang pernah trading Warren atau mungkin mhm. juga lagi rame, ini jual beli Warren terakhir-terakhir ini lagi marak banget ya Joe ya, jadi Iya, kayak iya. seru banget gitu loh mainan Warren tuh sehari bisa kayak ya gainnya itu ya sekitar di atas 20% lah sehari kalau keluar masuk gitu. Cuman Mhm, memang
nilai transaksinya memang kan nggak gede ya. Jadi kita harus kayak misalnya kalau di teman-teman yang eh, join di grup saya itu mereka banyak trading di Warren lately. Nah, tapi entry exit-nya juga berkali-kali. Kemudian ini kalau kita ngomong market sepi sentimen nih ya, kayak sekarang gini, kayak gabut banget mau trading apa kan. Jadi akhirnya ya mereka random aja, sektor-sektor yang dipilih itu random karena bukan sektor properti. Kalau dulu kan kita bisa kayak nebak gitu ya, ini habis ini banking, habis itu properti kan kayak lebih teratur gitu. Nah, sekarang itu sektor-sektor yang bermunculan dengan gain besar itu yang agak random gitu loh. Jadi tidak terprediksi gitu. Jadi kita kalau di tempat saya itu lebih cenderung eh, milihnya ya ini screeningnya itu bukan berdasarkan sektor gitu, justru berdasarkan lebih banyak ke arah teknikal, kemudian kita nggak terlalu fanatik dengan sektor tertentu. Kalau untuk market dengan kondisi kayak gini, kita lihat-lihat aja screening beberapa saham yang kira-kira lagi disupport misalnya, atau lagi di titik koreksi misalnya nih kalau pakai analisa I lihat wave jatuh-jatuh di wave ya jatuh di titik-titik level yang kita bisa spek buy itu kita masuk, kita ngarepin spike ke atas, kita buang, terus kemudian ya ini kan kita ngomong satset nih ya, jadi kita caranya tuh kayak gitu, jadi nggak yang pegang lama-lama, jadi TP itu area-area buy-nya juga kita cenderung nungguin di titik-titik support, kemudian di titik-titik retracement. Bisa juga kita koleksi saham-saham yang mungkin lagi downtrend gitu ya, kita nangkep di level-level tertentu, misalnya contohnya kayak LMAX nih, yang kemarin tuh lagi naik kan, saham baru juga, terus kemudian ada momen koreksi kan, koreksi yang cukup dalam. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk trade, untuk dapet cuan gitu loh maksudnya. Jadi nanti saya tunjukin deh, saya sharing kemarin tuh waktu kita terabar di Bali, kemudian pas hari apa ya, berapa hari lalu itu saya ada share satu stock pick kalau nggak salah tuh LMAX sih. LMAX itu saham yang lagi koreksi arahnya ke bawah, tapi kita bisa manfaatkan itu untuk bisa cuan gitu loh. Jadi itu hanya pakai teknik-teknik ya, beberapa teknik lah. Tapi itu kita bisa nangkep itu, kemudian waktu dia mantul kita bisa jual gitu. Nah, untuk titik jualnya kalau di market yang lagi sepi kayak gini, itu saya sih lebih nyaranin ke teman-teman yang di tempat saya itu, mereka nggak harus jual itu di pucuk-pucuk banget. Jadi kalau kita udah bisa cuan, jaga aja pakai TS. Kalau nggak gitu kita mungkin taruhlah beberapa tik sebelum titik target yang kita analisa, kita udah mulai cicil taking profit kayak gitu juga bisa. Yang penting kita bisa cuan gitu aja, dan jagain modal, dan nggak boleh maksain harus trading setiap hari gitu, nggak harus trading setiap hari ya kan. Kalau memang marketnya kurang kondusif dan misalkan nggak ada yang benar-benar kayak kita yakin nih masuk gitu kan, ya nggak usah dipaksa juga gitu. Nah kalau misalnya ada yang menarik kan pasti nih waktu live trading berjalan gitu kan, biasa saya share nih ada yang bisa kita watch ini gitu, mungkin area belinya di sini, terus kita spek buy di beberapa titik gitu kan, terus ya ada beberapa, jadi lebih main ke frekuensi sih. Kalau market yang lagi sepi gini kita ya lebih high frekuensi gitu tradingnya. Jadi maksudnya high frekuensi di sini ya dalam satu hari nih ya, kalau kita ngomong day trading, mungkin dalam satu saham bisa entry exit itu beberapa kali, misalkan kayak 2-3 kali gitu. Misalkan sekali masuk kita ambil gain, kira-kira ambil profit, nggak usah terlalu panjang-panjang, mungkin sekitar 5% atau 3-4% gitu, tapi kita bisa kayak keluar masuk itu 2 kali gitu, misalnya let's say satu kali masuk ambil rata-rata 4% atau 5% ya, biar gampang, 5% kita dapat nih 2 kali, jadi udah 10% satu hari ya, which is not bad ya buat market kayak sekarang gini. Tapi mungkin jumlah yang nominal yang kita tradingkan itu mungkin kita bisa atur juga pakai tergantung kan, kita mesti lihat nih kan market capnya kecil, kita mungkin nggak masuk yang terlalu gede, tapi kita main di beberapa, kita pecah-pecah jadi kayak mungkin 2 saham gitu, tapi kita bisa
monitor apa enggak. Kalau nggak bisa monitor jangan masuk banyak-banyak ya, satu aja cukup. Yang penting kita bisa handle gitu aja dulu. Jadi kalau saya sih sering sharing ke teman-teman itu pegang aja satu dulu, nggak usah yang terlalu banyak, nggak usah lebih dari satu. Yang penting kalau satu ini kita bisa nurture, kita bisa handle, kita bisa monitor dengan baik, kita bisa gain portonya. Ya kita mau beli dua is oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah porto kita jangan tergerus gitu aja. Kita jaga modalnya, nggak perlu harus top up terus. Kita pokoknya maintain dengan nominal yang ada di RDN. Mau top up boleh, terserah bebas kan. Cuman kalau untuk kondisi yang kurang kondusif, ya tingkat agresivitasnya disesuaikan aja. Kalau misalnya profile risk-nya memang kayak agresif banget, ya nggak apa-apa, ya main frekuensi itu bagus-bagus saja. Kita kan nggak perlu sekali gebuk itu bisa langsung dapat 15%, 18% gitu, apa 20%, langsung arah 34% gitu. Ya nggak harus juga. Kalau misalkan kita nggak bisa dengan cara sekali pukul langsung dapat banyak, ya kita main frekuensi aja. Kalau kondisi sepi ya mungkin naik kayak 5 tik, buang, ambil lagi di bawah kayak gitu contohnya. Jadi kalau market sepi sentimen, gimana cara dapat cuannya bisa tetap ya di atas 5% satu hari kita bisa kalau saya sih melakukannya dengan cara itu tadi pakai frekuensi. Maksudnya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi bukan bukan beli 5 terus keluar masuk enggak. Jadi bisa juga pegang satu saham kita keluar masuk 2-3 kali. Kalau momentumnya udah habis pindah saham lain, tapi isi portonya tetap itu gitu. Nominalnya digedein masalah, tapi jenis emitennya yang kita udah sure aja, udah dianalisa, udah punya trade plan ya kita beli aja sesuai trade plan-nya. Tapi nggak perlu terlalu beragam gitu maksudnya. Karena kalau beragamnya satu hijau sebentar merah, akhirnya end up-nya ya nggak kemana-mana, nggak gain something gitu loh. Bukan itu tujuannya kan gitu. Oke, oke. Thank you banget ya, Ci Helen, untuk penjelasannya ya. Pasti teman-teman Cuan Troopers tercerahkan lah ya bahasanya dengan penjelasan tadi. Dan aku setuju banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang keadaan market itu lagi nggak jelas, begitu ya, lagi minim sentimen, pasti akan susah gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berusaha analisa itu by sektor, begitu kan, karena nggak ada sentimennya. Setuju banget begitu ya. Jadi dengan Ci Ellen mengambil cara menganalisa dengan secara teknikal begitu ya teman-teman ya. Tadi kan sudah dilihat nih mana yang menarik, contohnya dekat dengan support dan sebagainya begitu kan. Dan pemilihan sahamnya tadi juga jangan terlalu banyak ya Ci ya. Mungkin yang dijaga satu aja dulu gitu kan, tapi yang penting yakin teknikalnya rapih gitu kan. Nah itu bagus banget ya buat teman-teman di sini. Jadi ini bisa jadi salah satu strategi juga ya teman-teman ya. Jadi Ci Helen juga mungkin udah tahu loh, di Sukor kita mau ada trading competition nih Ci, tapi belum keluar apa kampanyenya nih. Nanti teman-teman bisa tungguin ya. Hadiahnya itu ratusan juta ya teman-teman ya. Ya. Iya, pasti rame banget nih gitu kan. Apalagi Ci Helen kan trader banget nih, jadi pasti kepo nih. Kita kan harus bisa nih ngambilin semua strategi-strategi trader-trader yang ada di pasar modal begitu ya Ci ya. Iya dong. Nah, oke, jadi gini Ci kan, jadi Cuan Troopers ini yang nonton malam hari ini kan memang istilahnya wawasan dan pengetahuan berinvestasinya gitu ya, atau tradingnya juga kan berbeda-beda begitu ya Ci ya. Aku mau ngebantu ini buat teman-teman Cuan Troopers yang mungkin baru mulai trading Ci. Begitu kan. Nah, baru mulai trading kalau zaman Covid sih seru ya, taruh di mana aja duit most likely naik gitu kan. Wah, kaya banget gitu. Saya senang berinvestasi gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kan marketnya begini ya, Ci ya kan. Orang kalau mau trading atau kayak investasi di market kayak sekarang kan mungkin bingung juga kan. Ternyata kok nggak seseru yang waktu market pas lagi di zaman Covid gitu kan. Nah, jadi tadi kan Ci Helen ada mention tentang menggunakan technical analysis gitu kan. Nah, buat pemula nih Ci ya, buat pemula gitu kan, kalau misalnya mau belajar, kira-kira hal-hal apa aja nih yang perlu diperhatikan kalau misalnya mau analisis satu saham berdasarkan technical analysis. Mungkin Ci Helen bisa share 3 nggak kira-kira yang bisa dipakai nih sama teman-teman yang baru mulai. Mungkin startnya dari mana dulu kah? Dari garis support, ngerti cara tarik garis support, atau mungkin apa itu resisten, atau mungkin yang lebih pakai technical modern analysis kali, begitu kan, yang nggak menggambar tapi langsung menggunakan tools. Mungkin Ci Helen boleh share nih sama teman-teman kita nih semua. Oh ya, oke.
teman-teman yang baru pertama kali belajar mau trading di saham ya, it's a good thing kalau kita belajar dulu ya, maksudnya nggak langsung beli random terus ikut rekomnya orang gitu. Nah, karena saya binder dan dead, jadi juga kayak gitu sih dulu. Ikut orang, terus nggak ngerti caranya, terus akhirnya di saat 3 bulan pertama sih kaya raya, dalam arti bukan kaya raya itu yang kayak gimana, enggak. Maksudnya marketnya bullish, jadi kita lempar apa katanya Jo kan jadi duit tuh. Nah bener, tapi ketika marketnya mulai error, ya kan, nah itu, di situ cobaan dimulai. Mulai lihat merah di Porto. Sebelumnya 3 bulan nggak pernah nih yang namanya merah, hijau terus, top up terus ya kan. Nanti lama-lama tergerus. Akhirnya ini ada yang nggak bener ya gitu. Jadi ya kayaknya harus belajar. Nah itu benar yang Jo tadi sharing. Nah mungkin sekedar sharing singkat aja. Saya juga nggak jago-jago amat ya teman-teman. Masih belajar juga sama. Saya juga baru di market, bukan yang puluh-puluhan tahun. Saya juga kayaknya masih 2 tahun lebih deh di market. Jadi saya mau sharing aja yang jadi pengalaman saya dan apa yang saya misalkan bisa sharing, saya coba sharing segampang mungkin. Iya, iya. Kebetulan memang ya ini saya coba liatin dulu ya, bentar ya Jo ya, saya coba liatin beberapa. Gini, pertama hal yang basic banget ya teman-teman, di sini ada yang namanya tren gitu. Tren ini dalam suatu saham itu ada siklusnya, ada trennya. Nah, itu kita mesti paham dulu saham ini tuh trennya kayak apa gitu. Nah, kalau kayak fashion itu kan ada trennya nih, tahun ini ngetrennya style apa. Nah, kalau saham sama kayak gitu. Jadi ada trennya. Jadi ada uptrend. Uptrend tuh yang sahamnya naik, harganya cenderung walaupun koreksi tapi dia masih uptrend terus, bikin higher high terus, naik terus kayak orang naik gunung lah, naik terus. Nah kemudian ada saatnya dia datar, bergerak sideways, datar di situ-situ aja, bergerak naik turun tapi nggak jauh-jauh amat range-nya, naik turun kayak ini loh kalau kita periksa jantung kan gini. Nah yaitu terus kalau saham downtrend ya turun gitu kayak orang turun gunung. Nah itu lagi turun harganya gitu. Untuk teman-teman yang baru entry ya kan, yang baru belajar, disarankan milih saham yang masih uptrend, dalam siklus yang masih tren yang uptrend, naik gitu. Supaya apa? Kalau belum terlalu tahu titik, ya paling enggak tidak sampai loss terlalu dalam ya. Kalau kita milih yang downtrend ini kan kita nggak tahu dia berhentinya di mana gitu. Jadi kalau uptrend, at least sekalipun dia koreksi masih ada kemungkinan dia akan naik lagi gitu. Jadi masih bisa kejemput BEP lah minimal kalau sampai terjebak minus gitu ya.